hari raya Idul Adha atau hari raya Akbar, yang dimana banyak sejarah yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Akbar. Terutama yang erat adalah kaitan dengan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita menirukan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan berarti kita menirukan tuntunan atau syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, namun kita mengikuti tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah anjuran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gembira, dengan lapang dada. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan sesuai dengan perbuatan atau yang dituntunkan oleh beliau Nabi Ibrahim adalah kita mengikuti syariat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan syariat Rasulullah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wahai Nabi Ibrahim, panggillah manusia seluruh dunia agar mereka berhaji menuju Baitullah, melaksanakan ibadah di Baitullah. Nabi Ibrahim memanggil semua manusia yang sudah ada maupun yang belum ada, yang masih di alam arwah. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke selatan. Nabi Ibrahim memanggil ayuhan nas hujju ila baitillah, wahai manusia berhajilah, berdatanglah berbondong-bondong menuju Baitullah untuk berhaji. Dan juga kaitan dengan itu kita memohon kepada Allah menghadap ke barat, menghadap ke utara, ke timur, ke selatan. Kita memanggil-manggil manusia bukan berarti kita mengikuti Nabi Ibrahim, tapi mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaitan erat dengan hari haji yaitu sebagaimana firman Allah, selain itu adalah wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kami seorang putra yang soleh. Karena Nabi Ibrahim kawin pertama kali dengan ibu Sarah, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Sehingga oleh ibu Sarah, Nabi Ibrahim dipersilahkan untuk kawin lagi dengan ibu Hajar. Dengan ibu Hajar, Nabiullah Ibrahim diberi karunia anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka difirmankan oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail menginjak besar, maka Allah Subhanahu wa taala menguji atas keikhlasan dan kekuatan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku tersayang, saya telah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Menurut kamu bagaimana, wahai anakku? Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, walaupun aku anak satu-satunya dari engkau yang kamu sayangi, kalau memang diperintah oleh Allah, apapun itu perintah Allah, maka lakukanlah. Dan apabila kamu diperintah oleh Allah untuk menyembelihku, maka lakukanlah. Insya Allah saya akan sabar. Falamma aslama, ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim telah menyerahkan semua urusannya kepada Allah, semua cobaannya kepada Allah, watallahu lil jabin, dan akan menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail diletakkan, dibaringkan, diiringkan untuk disembelih. Wanadainahu, Allah memanggil pada Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Allah memanggil Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, kamu telah membenarkan wahyu yang telah kami
berikan kepadamu pada waktu mimpi. Kamu mau melaksanakan apa yang telah kami perintahkan. Begitulah kami memberi balasan-balasan kepada orang-orang yang kuat atas melaksanakan ujian dan cobaannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kambing kepada Nabi Ibrahim untuk berkurban. Untuk itu kita melaksanakan kurban pada hari ini. Kita bukan menirukan Nabi Ibrahim, tapi kita melaksanakan sunnah apa yang dituntunkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ahli jamaah yang berbahagia, hadirin hadirat, kita melihat dari firman Allah ini kita bisa memetik beberapa faedah. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Gusti Allah. Maka Allah memberi ujian, memberi cobaan-cobaan yang begitu berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mempunyai anak satu-satunya yang begitu menyenangkan dan begitu menggembirakan, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ibrahim dengan tabah, dengan iman yang kuat melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, menyampingkan apa-apa yang tidak diperintah oleh Allah. Dengan demikian Nabi Ibrahim mendapat predikat Khalilullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Hai Ibrahim, kamu telah melaksanakan apa-apa yang telah kami ujikan kepadamu. Kamu dengan tabah melaksanakan semuanya. Dengan demikian maka engkau kami angkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kadzalika nadzil muhsinin." Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang tabah melaksanakan semua ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat seseorang sesuai dengan ujian dan cobaannya. Biqadril mu'nati al-ma'unatu biqadril mu'nati. Semuanya ada tergantung biayanya. Seberapa kita mendapat ujian dari Allah, sebegitu juga kita menerima kedekatan atau pangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ujian yang paling berat yang dilakukan oleh para Rasul Allah, karena beliau-beliau itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari jamaah Jum'ah yang berbahagia, untuk itu kita disunnahkan untuk melaksanakan kurban, yang mana kelak kurban-kurban kita berupa kambing atau lembu atau kerbau atau unta, itu nanti kita akan naiki ketika kita melewati Shiratal Mustaqim. Kalau kita berkorban kambing, maka kelak akan dinaiki satu orang. Kalau kita berkorban lembu, unta atau kerbau, besok dinaiki 7 orang untuk melewati Shiratal Mustaqim. Untuk itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Saya tidak memberi kemudahan untuk meninggalkan kurban apabila mereka berkemampuan. Berarti sangat dianjurkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga dianjurkan oleh para alim dan para ulama. Ahli jamaah yang berbahagia, untuk itu marilah kita yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, kita lakukan kurban. Kelak akan kita kendarai ketika orang sibuk, ketika orang takut untuk melewati Shiratal Mustaqim yang sangat kecil dan sangat tajam. Apabila jatuh, maka mereka masuk neraka. Ketika itulah kurban-kurban orang yang berkurban datang untuk dikendarai melalui Shiratal Mustaqim. Apalagi di sini di pesantren tempatnya orang belajar, orang mengaji, memberi makan orang-orang yang belajar itu dilipat gandakan daripada memberikan orang biasa.